Ambil ambaran dulu. Kita kan belum keluar keringet di sini. Jangan ditawari minum dulu dulu. Nih Bu Erwin ini pacamat. Emang jarang-jarang sih ketemu sama Dewan Galak tuh memang jarang. Ya kita nyambut dulu. Ayo Bu Dewan situ Bu Dewan. Ya, ngadep sini Pak. MPR. Dewan Galak. Jagung. Camat Lurah Jalan Wali Kota. Kalau jadi beneran. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Wali Kota Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Mari kita berikan sambutan yang meriah kepada beliau. Kami lagi ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Wali Kota Kota Depok, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Bersinar kita Pak. Ini baru suami saya tercinta. Lagi mau berangkat ke Papua, nggak ada motor aja. Selamatnya dari wali kota. Amin. Maksudnya ini gitu ya? Iya. Amin. Dukung saya kalau gitu. Dukung ya. Dukung Pak. Masyarakat RW 13 dari RT 1 hingga RT 13 hari ini hadir dalam rangka gotong royong massal RW 13 Kelurahan Sungajaya untuk yang perdana. Yang saya hormati dan banggakan hadir hari ini di tengah-tengah kita yaitu Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak I Haji Insinyur Imam Budi Hartono. Terima kasih Pak Wali. Nanti 2024 Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pergi berburu di akhir pekan, keluar kampung masuk hutan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehat selalu saya doakan. Menghormati Ketua RW sekaligus sebagai anggota DPRD Kota Depok dari Partai Demokrat, Ibu Haja Endah beserta suami. Jadi Pak RW juga gitu ya. Lalu Pak Lurah Sukmajaya, Bapak Yedi, Bapak Pamanto sebagai warga ya. Di sini sebagai warga Pak ya, sekaligus sebagai Kepala Dinas Kominfo. Lalu Pak Nunuk sebagai warga juga dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pol PP. Lalu Bapak Ketua Tim Darurat Bencana RW 13 Mutiara Depok, Bapak Haji Maman Sulaiman. Terima kasih Pak atas kerja kerasnya. Lalu Koordinator Kebersihan dan Keamanan Mutiara Depok, Bapak Haji Bagio. Yang mana nih? Terima kasih Pak Haji. Lalu para ketua RW dari RW 1 sampai RW 13. Ini kayaknya RW-nya udah besar banget nih. RT-nya 1 sampai 13 ya. Berarti harus dipisah ya, bagi 2. Dan para pengurus RW 13. Bukan keluarga sembarang keluarga. Bersama keluarga kita makan durian. Bukan warga sembarang warga. Warga RW 13 Mutiara emang keren. Ini saya lihat memang dari depan sampai sini saya bingung ini yang dikerja baktiin apa gitu. Karena udah bersih semua gitu. Jadi saya lihat pertama adalah memang mungkin koordinator kebersihan keamanannya ya yang keren. Dan kedua adalah kesadaran dari warga terhadap kebersihan lingkungan, bukan sekedar bersih ya, tapi juga asri, hijau. Jadi kalau Bu Endah bilang
bersinar, bersih, sinergi, amanah, ramah. Saya tambahin deh, bersinar deh. Jadi D itu perlu, ya, D-nya itu adalah demokrasi dan hijau. Ada demokrasi, Bu. Ya, ada demokrasi, jadi ya, ini kerudungnya bagus-bagus nih. Makasih, Bu. Satu kebahagiaan tersendiri bagi kami di pemerintah Kota Depok, karena kami yakin bahwa Idris Imam tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan semua pihak, termasuk RT, RW, jajaran yang terbawah yang membantu kami dalam mensukseskan pemerintah Kota Depok. Maka kata Bu Endah, kita bukan Superman, tapi kita adalah Superman. Jadi kekuatan dari kita dalam membangun Kota Depok itu memang diperlukan sinergi, kerjasama semua pihak untuk bisa mensukseskan sesuai dengan visi yang dibangun dalam rencana pembangunan menengah Kota Depok, yaitu Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Mudah-mudahan kekompakan dari warga terus bisa terjalin. Ini karena memang ketua RW-nya luar biasa aktif, ya, dan menjadi support bagi warganya untuk terus beraktivitas. Mudah-mudahan yang mungkin perlu diketahui atau mungkin sudah diketahui, bahkan sudah dilakukan, tentang pengolahan sampah. Ya, kami berharap memang seluruh warga yang ada di Kota Depok, terutama seluruh RW yang ada di Kota Depok, semua harus sudah bisa memilah sampah. Dari 925 RW di Kota Depok, baru 317 RW itu sudah punya bank sampah. BNK sudah masuk ya? Mana Bu? Bu Direkturnya mana? Sini Bu Direktur. Oh iya, subhanallah. Subhanallah. Terima kasih. Namanya siapa Bu? Desi. Oh, namanya Desi, alhamdulillah. Berarti kakaknya siapa? Kakaknya Desi siapa? Meter ya? Direkturnya. Makasih Bu. Ini bersih banget karena memang tadi TPA di Cipayung sudah penuh. Maka kebijakan ke depan, sampah harus habis di hulu, tidak lagi di hilir. Jadi selesai di mana, di RW, ya, tidak lagi sampah yang kebuang kecuali 3, ini kan 3 ya, organik, anorganik, dan residu. Setiap sampah yang dihasilkan oleh kita itu terdiri dari 3 itu. 55%-nya adalah sampah organik, 40%-nya sampah plastik, ya, dan turunannya, yang 5% adalah residu yang nggak bisa diolah sama kita. Maka yang baru dikerjakan oleh bank sampah sekarang adalah memilah, mengambil sampah plastiknya. Ke depan kita juga akan olah sampah organiknya menjadi nilai ekonomis. Bisa dijadikan maggot, bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan ekoenzim. Nah, ini yang mungkin nanti target kami tahun 2025 Depok sebagai zero waste itu bisa terlaksana akibat sampah habis di tingkat RW. Kebijakan apa yang akan diturunkan? Saya berpikir bahwa ketika anggaran, ini kan rencananya TPA Cipayung akan ditutup karena ada TPA Nambo dari Provinsi Jawa Barat yang akan beroperasional. Ketika kita buang ke Nambo, kita harus bayar 120.000 per ton. Ya, kalau sampah kita satu hari ada 1000 ton, maka 1000 kali 120.000 akan terjadi 100 juta per hari. Cukup banyak Bu, 120 juta per hari kali 30 berapa? 3,6 miliar. Baru 1 bulan, setahun berapa? 3,6 dikali 2 sekitar 40-an miliar, 45 miliar. Coba Ibu bayangkan, kalau 45 miliar dibagikan ke RW, gimana? Kira-kira mau nggak? Kalau 45 miliar dibagi kepada 900 RW,
maka masing-masing RW akan mendapat 500 juta untuk pengolahan sampah. Ketika RW nggak mau mengolah sampah, maka tidak akan mendapatkan anggaran itu. Punishmentnya apa? Punishmentnya adalah karena sudah tidak kita membuang sampah ketika Cipayung, maka sampah akan dirasakan baunya oleh penduduk RW setempat. Karena selama bertahun-tahun warga kita di Cipayung kebauan Pak akibat sampah kita. Nah sekarang kita distribusikan baunya ya ke seluruh RW. Kalau RW ini nggak mau ngolah, nggak mau milah, tapi kita kasih anggaran. Ini baru rencananya. Mudah-mudahan bisa, ya bisa dan harus bisa, karena memang sampah itu bukan lagi musibah. Sampah adalah berkah. Ya dikasih uang, ya nanti plastiknya dijual dapat duit, organiknya kita olah dapat uang juga. Lingkungan kita bersih, tidak ada lagi banjir akibat sampah yang masuk ke dalam selokan. Ini rata-rata banjir itu akibat sampah. Kemarin waktu ada banjir di Mampang, mungkin lihat ya di Depok 24 jam di media, banjir akibat apa? Ada sampah, ya sampah pohon ditebang, ditaruh dialirkan di sungai cabang tengah, ya dimasukkan di situ cabang barat, dimasukkan di situ, mentok di bawah jembatan, dua buah batang pohon besar di situ, sehingga akhirnya air meluap dan keluar banjir. Ditarik nih sama teman-temannya Pak Agus, ya Pak Agus ya. Ini Pak Agus nih yang narik, pakai orang nggak kuat. Yang pertama keluar batang yang satu, yang kedua nggak kuat, ditarik lagi sama mobil truk, gak kuat juga, akhirnya mengeluarkan pakai ambulan, pakai belambir, ya, pakai belambir Pak, ditarik. Itu gara-gara nyangkutnya pohon di dalam sebuah jembatan. Siapa yang salah? Ya masyarakat nggak mau tahu. Yang salah adalah pemerintah Kota Depok. Kok bikin banjir? Padahal siapa itu yang buang pohon, batang pohon ke dalam sungai? Kirain kita karena musibah angin puting beliung jatuh ke sungai. Ternyata itu pohonnya itu seperti digergaji rapi. Jadi sengaja dilontarkan di sungai. Nah berharap dengan ada yang memilah sampah ya di tingkat RW, sampah tidak lagi akan menjadi masalahan di drainase kita, di sungai kita, ya di semua badan air yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan Bu RW ya bisa mensukseskan itu, dan mudah-mudahan kami di pemerintah bisa mengelola itu. Nggak usah kasih ke nambutnya, lebih baik kasih ke warga. Setuju ya? Yang penting seluruh RW mau untuk kompakan seperti itu, kita nggak usah pergi ke sana. Itu baru bayar tipping fee-nya Pak. Belum kalau kita lihat ya transportasinya yang ke sana, bayar tolnya, bensinnya, wah itu lebih dari 40-an miliar per tahun. Ya kalau itu diberikan warga, mudah-mudahan sampah habis di tingkat RW. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga RW 13. Mudah-mudahan terus kompak, ya terus bersinar deh, dan juga Bu RW-nya, Pak RW-nya sehat selalu, Pak RT-nya sehat selalu, sehingga kita semua ya mudah-mudahan terhindar dari penyakit. Karena dengan bersihnya lingkungan kita insya Allah akan sehat. Apalagi kelihatan hijau di sini luar biasa, menambah oksigen sekalian. Ini ada sedikit oleh-oleh dari saya. Ya ini ada obat-obatan, bukan obat-obatan ya, vitamin. Mohon kepada Ibu RW untuk rekam untuk menerima secara langsung bantuan vitamin untuk kesehatan dalam kegiatan gotong royong massal RW 13 Kelurahan Sukmajaya. Dalamnya ada obat-obatan, ada vitamin sama masker. Oh, masker.
Ayo. Pakai dus yang gede, dus. Dus yang gede. Wah, mantap. Kuat lah. Kalau ketemu begini, dia kelihatan. Ya, sip ya. Izin Pak. 1, 2, 3. Oke. Tadi kan ada wacana dari Wakil Wali Kota untuk per RW 500 juta untuk pemilahan sampah. Bunda juga di badan anggaran, pendapat Bunda gimana, Bunda? Alhamdulillah hari ini Bu Wakil RW ya, kebetulan saya Ketua RW 13, beliau sebagai Wakil RW 13. Pasti kita mendukung ya Bu ya, mensupport karena kami RW 13 ini sudah memilah sampah dari 5-7 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah sudah berjalan baik dan alhamdulillah kami sudah pernah mendapatkan penghargaan juara 1 memilah sampah se-Kota Depok. Untuk itu tadi himbauan atau cita-cita Pak Wakil Wali Kota Depok yaitu Pak IBH untuk memberikan support dana per RW untuk mengelola sampah sendiri di lingkungan perumahan atau di kampung-kampung. Kami sangat apalagi saya sebagai anggota badan anggaran sangat mensupport, apalagi sebagai Ketua RW dan sebagai anggota masyarakat. Ibu sebagai Wakil RW dan masyarakat, pendapatnya gimana nih? Pasti kita dukung 100% lah, 200% untuk memilah sampah karena sampah ternyata kalau tidak dipilah dampaknya luar biasa, membahayakan untuk anak kita ke depan. Jadi gimana caranya? Kalau bisa harus lolos itu 500 juta per RW untuk cita-citanya yang akan datang. Harus tercapai insya Allah. Artinya daripada Indonesia sehat. Indonesia kuat. Bu, selama ini di RW 13 Mutiara ini udah melakukan pemilahan sampah seperti apa nih? Sudah. Jadi antara organik, non-organik, residu, kita udah pilah sampah. Kalau organik itu diangkut setiap 3 hari sekali ya, dari bergantian ya, RT 1 sama RT yang lain. Sampah residu setiap Selasa sama Jumat. Minggu istirahat. Kalau tidak dipilah, tidak diangkat. Ada tambahan, Bunda? Jadi kami himbau juga kepada masyarakat khususnya di Kota Depok, mari kita rajin memilah sampah. Sampah adalah berkah, sampah adalah tanggung jawab kita, sampah adalah tanggung jawabmu, sampah adalah tanggung jawabmu dan tanggung jawab kita bersama. Bunda, makasih banyak. Ya.